Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai kepada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Meskipun di tengah situasi yang kurang menguntungkan bagi kita semua, di mana kita sedang berada pada situasi di mana wabah COVID-19 sedang menerpa kita semua. Meskipun demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan menjaga kita semua, karena sesungguhnya Dialah sebaik-baik penjaga alam ini dan seluruh makhluknya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengeksplorasi apa yang dikandung dalam bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 momentum istimewa pada bulan Ramadan yang layak kita ketahui sehingga menjadi perhatian untuk kita semua. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menjelaskan kewajiban puasa kepada kita semua, kepada umat manusia, orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah telah wajibkan puasa itu kepada umat-umat terdahulu agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada bulan Ramadan ada 4 momentum istimewa yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama adalah as-siyam, yaitu puasa itu sendiri. Puasa yang dalam fikih dimaknai sebagai menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa harus menjadi perhatian kita semua. Dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kepada kita semua berbagai macam nilai, berbagai macam spirit, berbagai macam kekuatan, sehingga kita layak disebut sebagai khairu ummah, umat terbaik yang pernah lahir ke dunia ini. Maka ketika Allah menjelaskan bahwa ibadah puasa itu diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga bermakna bahwa kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya. Seolah Allah ingin
mengatakan kepada kita, dulu aku sudah wajibkan ibadah puasa kepada umat-umat sebelum kamu, dan mereka dapat melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik. Kalau kamu hari ini disaksikan oleh seluruh umat manusia sebagai khairu ummah, sebagai umat terbaik, maka jika tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, sesungguhnya predikat itu akan luntur, predikat itu akan copot dari kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah as-siyam yang Allah wajibkan kepada kita semua. Dan pada siang hari ketika semua umat manusia berpuasa, umat yang beriman berpuasa, disitulah Allah mengajarkan nilai, mengajarkan spirit, dan mengajarkan semangat bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang unggul, yang di dalam ayat itu disebut sebagai hamba-hamba muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Inilah momentum istimewa yang pertama, yaitu as-siyam, pelaksanaan ibadah puasa pada siang hari itu. Dan kita diminta untuk memperhatikan sebaik-baiknya terhadap ibadah puasa yang satu ini, karena ini menjadi jaminan bagi kita untuk terus menjadi hambanya yang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum istimewa yang kedua adalah al-iftar, yaitu saat berbuka puasa. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umat Islam, umat ini akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Inilah momentum istimewa yang kedua bagi orang yang berpuasa. Mengapa disebut istimewa? Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah SAW bagi orang yang berpuasa kemudian sampai pada saat berbuka. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu di antara doa orang yang tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang dilaksanakan ketika dia sedang melaksanakan berbuka puasa. Maka ketika masuk waktu berbuka puasa, sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, kita diminta untuk menyegerakan berbuka dengan sesuatu yang ringan. Rasulullah mencontohkan dengan air ataupun dengan beberapa butir kurma, seraya mengucapkan doa zahabal zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Maka selepas membaca doa itu, panjatkanlah doa sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan untuk kebaikan semua orang muslim, semua orang mukmin yang senantiasa teguh memegang agamanya. Inilah al-iftar, momentum istimewa yang kedua yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, momentum istimewa yang ketiga adalah al-qiyam, yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap ridha Allah dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Inilah al-qiyam, qiyamu Ramadan, yang dalam sejarahnya kemudian dikenal dengan salat tarawih. Dikenal dengan salatut tarawih yang dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang sebenarnya diawali sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks menghidupkan malam-malam Ramadan ini. Momentum al-qiyam ini juga merupakan tantangan bagi kita orang-orang yang berpuasa. Ketika malam biasa dijadikan saat untuk membuang-buang waktu percuma, tetapi bulan Ramadan Allah memberikan saat istimewa, karena pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali pada bulan Ramadan, yaitu qiyamu Ramadan atau salatut tarawih. Inilah istimewanya bulan Ramadan dengan salat tarawihnya. Maka jangan sekali-kali kita tinggalkan malam-malam Ramadan tanpa melaksanakan salat tarawih. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang keempat, momentum istimewa dalam bulan Ramadan adalah as-sahur, yaitu makan sahur. Jika kita merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk menyegerakan berbuka, pada sahur ini Rasulullah memerintahkan kita untuk mengakhirkan sahur. Maka waktu sahur yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu lama sebelum datangnya waktu sholat fajar ataupun sholat subuh. Inilah salah satu yang membedakan puasa kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari puasa-puasa ahli kitab. Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah akalatus sahur, yaitu dengan melaksanakan sahur. Artinya bahwa sahur meskipun waktunya sempit, waktunya sedikit, tapi dia mempunyai keistimewaan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian semua, karena pada sahur itu ada barokah yang tersimpan. Sahur adalah kegiatan dilakukan pada saat di mana manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Tapi Allah kemudian memerintahkan untuk memanfaatkan itu dengan sahur. Itu artinya sahur melatih kita untuk mampu memanfaatkan momentum yang sedikit, momentum yang singkat dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak kehilangan keutamaan yang ada pada sahur itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah 4 momentum istimewa yang merupakan rutinitas bagi kita orang-orang yang berpuasa. Demikian pengajian Ahad pagi pada hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita dan menjaga kita dari mara bahaya dan segala macam bentuk musibah. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.